kita mau live lagi tadi. Jangan lupa beli buku aku Selamat Datang Kenyataan, buku keduaku. Tadi nggak kekoneksi tadi sama Kak Vivi, kok nggak bisa lihat Kak Vivinya, makanya aku ulang lagi. Jangan lupa nih beli buku kumpulan puisi dan curhatan dan pertanyaan renungan kayak pas kenyataan. Buat kamu yang galau harus beli buku kedua. Tiap buku juga ada gift Lakme Makeup. Aku lagi pakai baju dari It's the Label, one of my favorite local brand. Bahannya nyaman, ini dressnya panjang gitu, aku suka banget. Ini kita akan ngomong sama Ci Vivi. Kita akan ngomong, coba. Oke, Ci Vivi udah di sini. Yeay, kita akan ngobrol dengan Ci Vivi how she get over losing her father. Aku seneng banget nih. Narasumberku pintar. Udah bisa? Udah bisa. Nice to see you. You look pretty. I like your hair. You look younger. Iya, you look even younger loh. Iya, lucu, rambutnya bagus, bagus. Iya, you look younger. Iya. Iya nih. Nih, kita mau nanya nih, Kak Vivi. Kak Vivi, you know, losing a father is not easy. Many kids goes through it, and I see my best friend aja losing her mother is not easy. You know, it's such a struggle. And I know you're so close to your father. He is so amazing. Ya kan? He is such a amazing figure ya. The way you and Pak Ahok talk about your dad, itu tuh kayak wow banget ya. I wish I could have met him gitu. How did you cope with the grief? Apalagi setahun pertama sih Kak. It must not be easy. He's such a great man. Iya, aku masalahnya dari umur 1 sampai umur 28, aku selalu dirayain ulang tahunnya sama papa, open house. Jadi waktu aku usia 28, papa meninggal, aku sampai nggak mau ngerayain ulang tahun sama sekali, dan nggak ada open house lagi karena aku ulang tahunnya tanggal 3 Januari, jadi sama papa dirayain tanggal 1 Januari. That's how close I am gitu loh. Sampai usia 28, papa saya meninggal. Nah, waktu papa saya meninggal itu saya sampai kayak losing hope gitu, sampai walaupun saya udah kenal Tuhan ya, tapi saya selalu berpikir Tuhan kenapa diambil ya gitu loh. Apalagi waktu itu saya baru lulus dari S2 di Melbourne Uni, tinggal wisuda gitu loh. Jadi papa saya nggak sempet datang ke wisuda saya sampai ngambek sampai wisudanya ditunda. Tahun depannya baru saya ikut wisuda. Saking saya marah sekali waktu itu. Nggak ngerti. Tapi sebenarnya belakangan saya baru mengerti bahwa Tuhan itu selalu menjadikan semua indah. Kadang-kadang banyak hal yang kita nggak mengerti. I know kayak your best friend losing her mom, karena her momnya is my best friend. Gitu. Iya, and she's such a nice woman, you know. Kenapa sih Tuhan ngambil yang baik-baik? Kenapa Tuhan nggak matiin yang jahat-jahat dulu? Kan banyak yang jahat-jahat. Iya kan, why my best friend's mom, why your dad? Aku punya alasannya kenapa nggak yang jahat aja sih? Iya. Enggak, yang baik diambil sama Tuhan karena Tuhan sayang. Tuhan bilang, aduh sayang sekali, Tuhan nggak sabar nungguin, gitu kan. Teorinya begitu. Terus kenapa yang jahat kok nggak diambil-ambil? Nah, teorinya padahal yang jahat tuh mengganggu dan merusak. Tuhan mau kasih dia waktu supaya dia bertobat. Oke, that makes sense. That's a good answer. Harus catat tuh. Kenapa kadang orang baik diambil duluan? Karena Tuhan sayang. Kalau yang jahat lama terus nggak mati-mati. Padahal kita doain jangan canda. Tapi yang jahat kenapa nggak diambil-ambil? Karena Tuhan mau kasih dia kesempatan untuk bertobat. Saya rasa begitu. That's a good answer. That's a powerful answer. The sisi baik dari semua. Kadang-kadang ada faktor X yang kita tidak mengerti. Saya sangat dekat dengan papa saya, tapi akhirnya saya bisa relate itu dengan Bapa di surga gitu loh. Betapa Bapa di surga pun sayang sama kita gitu. Dan saya bisa sayang sama papa karena papa lebih dulu papa tuh sayang sekali dengan kita anak-anaknya. Terutama karena saya anak perempuan satu-satunya, jadi abis gitu dimanja gitu loh. Itu juga bikin saya tuh agak sulit akhirnya melihat ada cowok yang baik dan bagus. Karena karena pasti you compare them to your dad, right? You compare them to your dad. Wow. Itu gimana sih Kak supaya nggak nangis-nangisnya? When you first, what happened when you first found out di mana? Di rumah sakit atau telepon atau? Ya, papa di rumah sakit. Saya waktu papa sakit itu saya temenin. Saya suka nginep di rumah sakit. Padahal saya takut dokter dan takut rumah sakit. Tapi untuk papa saya kerjain gitu. Bahkan belajar sama-sama ya. Waktu itu kita juga baru menjadi keluarga Kristen gitu. Sebelumnya kan kita agamanya beda. Jadi ada satu lagu yang papa saya belajar, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, itu yang kita suka nyanyi sama papa waktu itu.
Nah, sempat masuk rumah sakit, sempat dibawa pulang, akhirnya dibawa lagi ke rumah sakit, dan papa meninggalnya di rumah sakit waktu itu. Jadi di Jakarta, terus dibawa pulang juga heboh tuh, karena waktu itu pesawatnya nggak bisa terbang. Akhirnya kita fight gitu untuk papa terbang malam gitu. So itu pertama kali penerbangan Belitung itu dibuka untuk terbang malam. Waktu di pesawat, saya baru ingat kata papa tuh suka sekali terbang malam. Waktu itu saya pernah ke Swiss ya sama papa saya, kita sempat terbang malam, karena adik saya kan kuliah di Switzerland, waktu itu graduationnya dia, kita pergi, saya, papa, dan mama. Kebetulan cuma kita bertiga yang pergi. Papa pernah cerita sama saya, dia senang sekali kalau bisa terbang malam. Di Belitung tuh nggak pernah terbang malam. Tapi waktu papa saya meninggal itu pertama kali dibuka khusus untuk bawa papa saya pulang hari itu juga. Karena kita hubungannya dekat dengan waktu itu Menteri Penerangannya Pak Hamoko, jadi dibukain semua. Jadi luar biasa sekali. Waktu itu saya baru ingat, iya ya, sampai meninggal pun Tuhan tuh kasih keinginan hati papa saya terbang di waktu malam. Gitu. Wow, amazing. Karena dia tahu, Tuhan tahu bapak kamu orang baik ya. Sampai ngutang-ngutang untuk bantu orang kan. He loves Iya. helping people. Ya, Iya. wow, amazing banget. Iya, papa tuh sampai like beyond deh, kita juga sampai dia juga bisa lelain rumahnya gitu untuk mes Belitung, sementara anak-anak dikasih kos tinggal, kita kontrak di gang di industri. Mobilnya dulu Pak Awang itu sopir kita di film tuh bukan Pak Awang itu udah tua gitu, bukan Suyen sekarang masih hidup kan. Jadi papa tuh banyak pakai sopirnya buat antar jemput orang, daripada kita anak-anak malah disuruh naik beca, naik bus ke sekolah gitu. Pokoknya ya, dia tapi kamu nggak pernah marah punya papa yang unik gitu. Kamu nggak pernah marah kok anak-anak kita malah susah, papa malah bantuin orang. Papa nggak bikin kita susah, kita juga nggak sampai susah, tapi juga dikasih pengertian. Jadi Sabtu Minggu kalau lagi nggak bawa orang, sopirnya bisa antar kita gitu loh. Tapi kalau kita sekolah, kita kuliah, papa maunya kita sama dengan anak-anak yang lain. Contoh dulu saya di UI gitu loh, saya bisa kuliah, bisa kos di tempat yang ada kolam renangnya gitu loh, atau dengan anak-anak yang elit gitu kan. Iya bisa kan, kos mahal itu berarti mahal banget. Tapi saya kosnya di tempat yang biasa dengan anak-anak yang lain gitu. Jadi papa tuh ngajarin kita bener-bener kalau dibawa ke bawah juga bisa, diajak main ke atas juga bisa, pokoknya ke semua kalangan bisa masuk. Jadi kita nggak shock gitu. Iya, wow. Apa sih yang paling Kak Vivi kangenin soal dia kalau lagi ngapain? Terus gimana supaya nggak berhenti menangis? Nggak berhenti breakdown. Ya, itu nggak bisa. Sampai hari ini pun jujur, kalau saya ingat papa saya pasti nangis lagi gitu. Kadang-kadang cerita tentang papa pun saya bisa nangis. Mungkin banyak orang mencelah saya, tanda kutip ya, karena saya ngotot nggak mau nonton film A Man Called Ahok. Karena ceritanya awalnya kan berdasarkan buku A Man Called Ahok, tapi ternyata isinya banyak tentang papa saya gitu loh. Dan ada cerita terakhir pribadi papa saya banyak diubah gitu, sehingga terkesan dia kaku, terkesan dia galak. Padahal papa saya nggak gitu, papa saya itu humoris, suka bercanda, dongeng cerita berburu harimau juga di tempat tidur gitu loh. Saya tuh masih dipangku-pangku sama papa saya gitu. Jadi cerita papa saya itu nggak sesuai karakternya gitu dengan tokoh yang di dalam film itu. Terus papa saya itu orangnya rapi banget, sorry ya, bukan nyinggung tapi di film itu rapi loh. Tapi kita ngomongin ya. film itu ya, dia rapi dan dia sangat loving. Dia sangat loving. Dia sangat loving. Mantan itu tuh cocok peranin papa, pakai kacamata hitam, keren gitu, gaya ya. Pas tuanya kok diganti, itu saya marah. Karena papa saya tapi rapi loh, rapi banget. Pakai baju rapi, gitu rapi. loh, selalu dimasukin gitu, rambutnya juga rapi. Jadi sampai udah tua pun pakai kacamata hitam. Dulu ya waktu saya kuliah, teman saya naksir papa, bukan naksir koko saya, maaf. Tapi kan sorry ya, kenapa aku kaget loh pas kamu bilang kamu nggak mau nonton filmnya, karena filmnya papa kamu rapi di situ, rapi, cakep, terus loving banget sama keluarganya. Yang waktu
pas mantan kamu yang jadi papa saya, tapi abis tuanya diganti. Ya, saya bilang kenapa tuanya diganti? Oh Konyol iya, kan? tuanya diganti. Iya, aku lupa. Iya, Iya, tuanya maksudnya diganti. kenapa toko yang lain tuanya nggak diganti? Kenapa pas Iya, toko papa saya tuanya diganti, terus tiba-tiba bajunya iya. jadi acak-acakan, rambutnya acak-acakan. Iya, iya, iya. Oh my God. Oke, oke, oke. Oh Jadi iya, saya aku langsung, kira kamu nggak suka That Part. Karena That Part, I think, wow. Your Dad aja aku nggak kenal itu gara-gara I film know, itu aku ngeliat dia, wow. Dia kayaknya lebih hebat daripada, even Pak Ahok no, bisa kalah ya sama papa karena kamu ya. benar papa saya sangat flamboyan dan karismatik gitu. Oh, Ganteng deh wow. pokoknya deh. Apalagi kalau dia udah Wow. pakai baju Iya, istilahnya baju ketambang, ada pangkatnya di iya. situ. Oh, Ada waktu fire helm itu kita udah bilangin kenapa sih cuma baju apa, kenapa nggak iya, ditiru gitu kan? iya, Kayak Daniel kan waktu dia peranin Koko Ahok kan dia tiru iya, gayanya abis. Kan enak kan iya, nontonnya. Saya iya. berharap banyak dari film itu karena saya kangen papa saya kan. Saya pengen papa saya dihidupkan kembali gitu Iya, loh. iya. Ternyata Nggak kok apa-apa. kebalik ya, daripada image papa saya rusak gara-gara itu kan, Iya, maksudnya figurnya iya, nggak sesuai yang saya iya, ingat. Papa ganteng, papa iya, rapi, papa iya. Ntar humoris, kan buat film pakaiannya lagi aja, buat keren. film lagi. Bagus banget, pasti lebih wow. Iya. Ya mungkin a Mm-mm. man called Kim Nam ya. Iya, tapi dia hebat banget loh. King Nam tuh amazing sih. Even Pak Tapi Ahok di juga film kayaknya itu cinta juga banget loh. ya tidak Heeh. tidak menggambarkan semua papa saya. Contoh waktu zaman susah ya, papa tuh cuma punya satu kareng beras. Itu ada temennya yang anaknya kelaparan, dia sampai bagi loh. Dia bilang, ya nggak tahu anak kamu atau anak saya yang hidup, tapi dia bagi. Itu zaman tahun 7, 68 gitu. Iya, Iya, saya juga sempat. Ya, papa itu kalau ke Belitung semua orang tahu. Memang sosialnya sampai tinggi waktu dia meninggal. Orang dari bupati waktu itu yang udah paling tinggi ya, iya, karena iya. pulau Di itu kota. waktu itu zamannya bupati. Datang sampai rakyat kecil, orang naik sepeda semua datang. Orang pernah bilang kalau mau tahu orang itu baik itu lihat waktu dia meninggal. Wow. Jadi waktu papa meninggal, dari orang pejabat tinggi sampai rakyat biasa itu datang. Sampai ada orang yang bela-belain naik sepeda datang jauh-jauh. Cuma mau ngasih tahu bahwa waktu dia meninggal, keluarganya ada yang meninggal, papa yang beliin kain kafan, papa yang bawa orang tuanya operasi katarak gitu loh. Terus Wow. ada yang di kampung-kampung kasih tahu ini dulu rumah papa kamu gitu, papa kamu beli Wow. tapi kita disuruh tinggal gitu. Saya sampai kaget. Baik Nah waktu banget. saya ke kampung itu terus saya Baik banget. berpikir kenapa papa saya suruh dia tinggal. Rupanya papa saya begini, kalau ada orang butuh duit mau jual tanah jual rumah dia beli, tapi dia tidak mau membuat orang itu kehilangan harga diri. Jadi dia selalu bilang, ya sudah, kamu tinggal aja di rumah itu, kamu rawat aja rumah itu, katanya. Tapi dia nggak pernah ambil Baik. surat-suratnya atau apapun. Jadi Gila, dia mau baik banget ya. menolong. Jadi sampai kayak gitu, sampai kita pikir ya papa kita nggak ambil, kenapa kita ambil gitu. Wow. Keren banget sih. Kayaknya nurun deh. Karakter dia nurun ke Pak Ahok, ke kamu. Iya kan? Ke Ya, Sean juga, ke cucunya sekarang. Iya loh. saya pikir Wow. orang tua itu paling bagus ketika mereka tuh nggak kasih teori ke anak, tapi kasih Iya, kasih praktek. contoh. Iya. Kita lihat dengan mata sendiri. Papa itu kalau ada tamu datang ke rumah nggak pernah pulang kelaparan, selalu diajak makan. Jadi mama Oh, saya itu dulu kulkasnya harus siap makanan. Jadi iya. nggak tahu Oh, berapa orang yang datang. Sampai ada oh. orang kalau pulang gitu diisiin bensin atau apa. Pokoknya dari Ah, ujung ke baik ujung banget orang sih. minta duitnya di Iya, rumah gitu. Sampai kita udah iya. terbiasa melihat orang-orang datang minta tolong, minta apa segala macam, udah terbiasa dari kecil. Amazing. Pantesan anak-anaknya semua luar biasa. Even though I don't know your other brother, but you and Pak BTP is amazing. Dua-duanya people person Ya, banget kan? Iya. ya Wow, mungkin amazing. kita tanpa sadar kita udah dibawa-bawa gitu loh. Ya aku Iya. rasa kita Wah, belum seperti papa saya sih, kayak masih jauh banget. iya, Apa enggak yang lah, enggak papa lah. Tapi I lakukan think you itu both are masih. so amazing. Iya.
Aduh, sampai nggak tahu lah. Pokoknya kalau cerita tentang papa itu jadi ingat apa bagaimana Tuhan di surga juga. Dia bagaimana Tuhan Iya, sampai memberikan yang terbaik buat kita. Kadang-kadang iya, orang bilang, kenapa kamu begitu nurut sama papa kamu? Saya bilang, karena papa saya itu sayang sekali dengan saya. Saya tahu papa saya sayang sekali dengan saya, makanya saya bisa nurut sama papa. Gitu. Nah, seandainya wow, iya, anak-anak, seandainya kita semua tahu bahwa Tuhan sayang sama kita, pasti akan gampang untuk menurut sama Tuhan. wow, that's beautiful, perfectly said. Wow, Kak, hebat. Mm. Terus kalau at times when you miss him, what is your cure? Apa sih kalau kita lagi kangen, mungkin di sini juga ya dengerin kehilangan mamanya atau Ya, kehilangan neneknya, kehilangan kakaknya yang iya. tersayang gitu. Saya kalau kangen papa, saya berusaha pikirin apa yang akan papa saya kerjakan ya untuk mengobatin kangen itu. Contoh, papa saya tuh suka sekali berkebun, bertaman. Dia tuh dulu pernah naksir taman. Sekarang saya kasih nama taman bapakku. Dulu itu taman punya temennya Pak Matius, punya father gitu. Dan dia setiap kali ke kebun temannya itu, dia suka sekali dengan kebun itu. Nah, waktu saya find out, actually Koko Ahok yang find out, orang temennya papa saya itu anaknya mau jual itu tanah, kan udah turun ke anaknya gitu loh. Jadi uh, saya cepat-cepat pergi beli gitu. Saya langsung beli tanah itu dari Pak Matius dan sekarang jadi taman bapakku. Nah, setiap kali saya kangen papa, saya pulang ke Belitung, saya ke kuburannya dan saya ke taman itu gitu. Paling tidak saya mewujudkan mimpi dia. Semua mimpi papa yang tertunda itu saya berusaha mewujudkannya sekarang gitu. Dengan begitu saya merasa dekat. Saya merasa dekat dengan papa. Paling tidak itu cara saya untuk mengobati gitu semua yang kekangenan saya tentang papa gitu. Dan itu nggak bisa dihindari. Bohong kalau kita bilang kita nggak sedih, kita nggak nangis, itu bohong gitu. Apalagi ada momen-momen tertentu yang kita pengen share gitu ya. Ini aku udah mau nangis ini. Contohnya kalau aku ada cowok suka gitu ya, saya pasti ke kuburan papa saya dan pikir, apa ya kata papa saya tentang cowok ini gitu loh. Apakah dia melustui atau tidak. Soalnya beberapa kali saya pacaran dari umur 20, dari umur saya SMP sebetulnya pacaran, begitu papa saya bilang nggak suka, saya langsung mundur gitu. Langsung mundur ya. Papa saya pintar loh, waktu saya masih SMP itu saya pacaran sama ya anak-anak kayak gimana, anak-anak ngeband kan, keren kan ya. Iya. Anak Anak SMP band. pacaran sama anak kuliahan gitu Iya, kan. iya. Terus anaknya siapa-siapa gitu loh. Iya. Papa saya bisa ngajak saya makan bilang gini, Vivi kan anak papa yang pinter gitu. Iya pak gitu. Masa sih katanya ada yang lihat kamu jalan sama anaknya si ini gitu loh. Anaknya si ini kan nggak ada masa depan, papa saya bilang. Saya bilang itu bukan anak saya, papa saya bilang. Papa kamu salah. Papa saya marahin, papa tuh marahin temennya. Terus papa bilang tuh sama om itu, kamu salah, anak saya nggak mungkin pergi sama tuh cowok, nggak mungkin pacaran sama orang itu, karena anak saya pinter, dia pasti pacaran sama orang yang punya masa depan. Bener kan papa, Vivi? Gitu kan? Saya liatin papa saya langsung bilang, iya pak bener, besoknya saya putusin tuh cowok. Langsung putusin. Iya, wow, Papa hebat saya sih. tuh pinter, dia pakai apa kayak reverse psychology. Oh, Dia reverse nggak psychology. larang, Dia nggak tapi larang. dia bikin kita mikir, iya Sengaja ya, gitu. kenapa Oh saya my mau god, itu pacaran sama. pinter banget sih. Iya. Pinter papa tuh, iya sampai dia bilang kan kamu nggak mungkin mau pacaran sama orang yang nggak punya masa depan kan, nggak mungkin itu anak saya. Kalau orang tua yang lain pasti dimarahin kan, kenapa Iya, kamu pasti jalan sama anak itu, dilarang-larang. Jangan ketemu kenapa lagi itu? ya. Iya, Papa iya, saya benar. Itu ya, pinter banget sih. Itu cara yang wow. I iya didn't dia notice penuh that. dengan hikmat loh, dia bilang papa nggak mungkin itu anak papa gitu ngomongnya. Oh iya ya nggak mungkin ya, langsung kan tak di otak kita. Jadi Wah, dia dia kayak pinter banget ya. Kita harus belajar parenting nih from your dad. Smooth banget. iya, pintar sekali. Kenapa misalnya saya sampai ambil kuliah hukum atau apa-apa, saya kayak doktrin saya. Kamu harus bantu, kamu punya brother gitu. Kamu tuh paling pinter di antara semua. You have to have all your brother, your brother need you begini-begini. Tapi nanti ke my brother dia ceritanya beda lagi gitu loh. Jadi lucu in the banget. end, papa bikin kita merasa kita yang paling
paling pintar, paling spesial, paling the best gitu loh. Iya. Tapi kan everybody kan emang special in their own way. Iya kan, pinternya in their own way. Exactly. Sebetulnya setiap orang tua harus melihat kelebihan anaknya Iya, itu masing-masing. keren loh. That's good. That bagus ya, se-parent ya. Iya, very very good parenting. Wow, terus kalau kamu you miss him, apa your cure? Pray ya. You have a father in heaven and you just keep doing what he dreams. You know, it makes you feel closer to him ya. Yeah, mau nggak mau kita pray and then just like really focus to what the good thing that we can do, make him proud. Bersyukur, oke. Kayaknya catat girls gitu. kalau lagi ngalamin yang sama, bersyukur ya. Oke. Bersyukur, jangan hapus itu memori. Don't fight it. When you fight it, it's become harder. Oke, see girls, catat nonton ini, don't fight the memory. Oke, pinter, Yeah, itu don't bagus fight, banget. but So embrace the memory, embrace it gitu. It's a part of your life. It's a part of you gitu. And try to remember all the happy memory, cherish the moment gitu. And daripada menyesal, sedih untuk sesuatu yang misalnya contoh, saya nyesel sekali kenapa nggak sempat wisuda sama papa gitu kan. Daripada I focus on this yang negatif gitu, so I focus on the yang the positif, like moment-moment indah yang I can spend with my father gitu. A lot of time kalau ada keluarga kita yang meninggal, apalagi kalau meninggalnya mendadak ya, bukan karena sakit, kadang-kadang kita nggak prepare, kayak my youngest brother umur 12 tahun meninggal tabrakan. Kadang-kadang ada feel guilty, coba you do something, coba you do that, maybe you think in your heart you can save him gitu, ya kan? Coba kalau kita misalnya, coba kita ke dokter ini atau lakukan ini, mungkin masih hidup gitu kan? Atau kemana? Ya, atau kemana gitu loh. Nah, akhirnya banyak tuduhan, banyak rasa bersalah atau apapun, itu selalu terjadi di dalam kalau ada yang mendadak meninggal itu biasanya karena kita nggak prepare. Nah, cara yang terbaik adalah kita lihat ke belakang bahwa semua terjadi atas kedaulatan Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi karena tadi saya bilang Tuhan sayang sekali dan Tuhan pengen dia cepat-cepat pulang ke surga. Terus kita ingat semua yang baik saja. Sweet memory gitu, and cherish that gitu loh. Jadi bukan lamanya waktunya, tapi quality yang kita punya. Walaupun mungkin susah sekali. Ada yang cerita sama saya orang tuanya nggak baik, nggak sayang atau apa gitu ya. Manusia itu kalau kita begini, manusia itu selalu ada sisi baik dan sisi jahat. Pasti. Papa saya pun tidak sempurna. Di mata saya sempurna gitu loh. Karena saya memilih untuk melihat dia sempurna. Jadi itu pilihan kita. Kita bisa melihat orang itu dengan semua negatif dan cacatnya, atau kita melihat semua positif dan kelebihannya. So itu pilihan kita. Nah, saya memilih untuk melihat semua yang baik tentang papa saya. Wow, keren. And aku suka banget when you said that kita don't fight the memory. Itu penting tuh. Terus inget yang indah-indah aja. Embrace aja. Bener dirangkul saja. Kalau dirangkul itu is a part of you. Kalau udah part of you cannot fight anymore gitu. Akhirnya you nerima. And remember the good times. Ya, you jadi ikhlas, you jadi terima, and you can move on. Bener. Itu bagus banget sih. Wow, Ci Vivi. Terus apa yang do you advise girls not to be so attached to your dad, or you think that it's okay to be attached to them? Kalau yang masih alive dadnya. I think it's okay to adore and respect and honor your father. Tapi jangan jadikan dia Tuhan. Iya, tuh ingat ya girls, atau your mother. This applies to your mother also, to your father also. Yeah, apply to even your boyfriend, your husband, your children, or your career and everything. Karena itu semua tidak ada yang abadi. Ketika kita menjadikan sesuatu itu, mau karir kita, uang kita, suami kita, pacar kita, anak kita, udah masalah. Benar, setuju. Aku juga setuju. Maka kita nggak boleh mencintai siapapun melebihi Tuhan, karena itu bisa diambil kapanpun ya.
Oke, betul. oke. Terus berapa tahun sih until you feel better, until you make peace with the loss? Mungkin berapa tahun pertama tuh susahnya pas dia pass away? Tiga tahun baru aku benar-benar bisa nggak nangis every day. Nggak bisa. Oh, Itu wow. So 3 tahun you nangis everyday. Natasha iya Finsky pas she lost her sampai father kan I interviewed her. 1 tahun nangis nonstop. Gitu. Kalau ya you malah lebih lama ya 3 tahun. Oke, so ya girls karena kalau I kamu lagi very nangis tiap cross hari, you're gitu. not alone. Iya. Ya, karena setiap kali ingat papa tuh saya nangis, ingat papa saya nangis gitu. Karena papa itu buku diary-nya dikasih ke saya. Jadi setiap kali baca diary-nya nangis lagi, begitu tangan baca diary-nya, terus ada surat cintanya gitu. Jadi kebayang kan. Terus Iya, papa iya. tuh clippingin koran, kasih ke saya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh gimana Nah, gitu dia nulis diary juga. Wah, Pak nulis BTP diary. kan juga nulis diary. Sama dong, jadi I keturunan. have Wow. my father last diary in me with Wow. me sama surat cintanya ya. Wah, surat Papa tulis cintanya surat buat cinta the ke semua daughter. anak-anak, ke semua anak-anak. Tapi namanya anak cowok kali ya, they don't really Iya, anak cowok sentimental. Dia malas nggak baca cute diary. ya. Iya. Kalau It's me a kan I girl's thing. cute, I cherish gitu. Iya. Terus kalau papa itu saya tuh suka hadiah, suka kado orangnya. Iya. Jadi papa Iya. kalau ke tambang timah dia selalu pulang bawain saya coklat, bawain saya apapun gitu. Iya. Jadi dia kalau nggak sempet bawain saya hadiah, belanja atau apa, dia ambil batu tambang gitu, termasuk ada batu meteor gitu ya, namanya satam gitu. Even jadi aku simpen itu semua. Oh, wow. Jadi So sweet. jadi bukan jadi So hal-hal kecil sweet. itu for me it's so precious gitu. Iya. Itu hanya Iya, anak you're cewek sweet banget sih. lah yang agak Iya, sentimental ngerti. gitu. Kita ngerti. And I bet he'll be so proud of you. I bet he's very proud of you. Iya, now you're very independent, strong, and a blessing to many. You know, and you're very smart too, and active banget gitu. Terima Nggak kasih. self-pity, nggak drama, nggak annoying. Yeah. Yeah, you're very wise also. Wow. I try see. Sometimes you have enough drama in your life. Iya. So why you want to add somebody yang punya drama gitu loh. Iya, benar. Jadi ketika ada drama in my family gitu, banyak orang juga nyalain saya kan in the way gitu loh. Lah yang kawin siapa, yang cerai siapa, kenapa saya yang kena getahnya kan. Kasian, Tapi cuma saya lagi pikir ya sudahlah, I have to do what I have to do gitu lah. Dan aku I do what I think is right gitu. And then I can be wrong gitu. Tapi at least one thing I learn. Kita punya conscious, hati nurani kita. Orang lain boleh tuduh kamu apa aja. Orang lain boleh ngatain kamu apa aja. Tapi itu orang lain di luar. Tapi yang paling berat kalau you own hati nurani. Kita bisa bohongin semua orang, kita bisa belagak malaikat, kita bisa merasa nggak bersalah gitu loh. Kita bisa kambing hitam siapa saja. Ya kita bisa ngomong anything we want about other people gitu loh. Of course, we have lips kan. Anything is possible these days ya. Iya, karena saya juga pengacara, orang pertama gugat, of course dia datang dengan segala teorinya, dengan segala bukti-buktinya, sampai ada orang lain membuktikan itu terbalik gitu kan. And who wrong and who right, who is the judge of this gitu kan. Jadi dari itu semua saya belajar satu, yang paling berat adalah hati nurani kita sendiri menuduh kita. Itu paling berat. Karena itu kita harus jaga hati kita. Benar-benar jaga hati kita supaya hati kita benar-benar bersih. Bersih dan tulus, dan hanya Tuhan yang bisa lihat ke hati. Orang semua bisa lihat luarnya. Bisa kita drama, bisa kita acting, kita bisa bikin apa aja gitu loh. Orang bisa ditipu gitu. Tetapi kita nggak bisa nipu Tuhan. Benar, setuju. Dan kalau hati kitanya benar di hadapan Tuhan, ya udah selesai. Hati kita udah bersih, jadi kita nggak ada beban. Kita easy going aja, enjoy aja. Orang mau ngomong apapun ya udah, it's like kita nggak ada beban gitu.
Karena Tapi you kita udah hebat beres sih. sama Tuhan gitu loh. Iya. Tapi kalau Tapi you hebat sih. Kalau you merasa kalau oke, you udah nggak salah, you nggak ada beban. Tapi kalau aku personalitinya memang agresif kali ya. Jadi kalau even though gue merasa oke, gue jangan emang nggak salah, tapi I wanna prove a point to that person. Gue emang orangnya nggak bisa diem, you know. I just dulu want aku them to begitu sayangku, aku dulu begitu. I just I want them mati to shut up because it's a human right, not because gue memang mau bela diri exactly. atau mau Ya, pencitraan, tapi it's human's right. You have no right to ya spread rumors. You know what the hell? Gini loh, aku maunya hadap-hadapan. betul. You know, I wanna bring witness, terus hadap-hadapan biar you shut up. Kalau enggak kan dikira kita lemah, dikira kita bego. Dia ngomong seenak jidat aja, kita diem Betul. aja. Aku nggak bisa kayak kamu. Aku tuh orangnya, Aku dulu juga nggak bisa. iya, Juga nggak bisa. I want to fight. I want to defend myself. I want to make it iya, clear. I want to iya. bring all the I want to evidence fight. gitu ya. Yeah, me, I'm a Ya, fighter. tapi I'm not like a semakin passive nice girl. aku, ya betul. Tapi semakin aku dekat dengan Tuhan, semakin aku dekat dengan Tuhan, aku belajar satu hal. Mana ada lebih enak? Kamu membela diri kamu sendiri atau kamu membiarkan Tuhan yang bela kamu? Kadang-kadang pembelaan Kadang-kadang Tuhan kelihatan. lama, jujur aja Tuhan tuh lama. Betul. Gue bela sendiri. Kenapa kita bilang Tuhan lama? Lagi kalau gue Kenapa emang nggak kita bilang salah. Tuhan lama? Sebetulnya karena kita impatient. Bener, We want it right bener. now. And That's why I'm kita learning juga, a lot from you nih. Kita juga nggak punya enough trust Iya, to God. true. Kita nggak percaya bahwa Tuhan akan bikin the booknya balance. Iya, true. You know? Kayak sekarang ketika orang bilang sama aku, ada yang bilang aku nggak laku lah, kena kutuk lah, perawan tua lah, kena karma lah, karena urusin cerai lah, segala macem lah, aku jelek lah, nggak laku lah, bla bla bla, segala macem kan. Tapi kan aku yang paling tahu siapa aku. Iya, benar. Kenapa aku membiarkan orang lain ngomong yang negatif dan dimasukin ke hati? Nggak usah gitu loh. Karena kita tahu kita laku kok. Dita kapan aja mau kawin bisa gitu kan. Iya, you aja pacar banyak nih diumpetin, gue tahu kan. Maksudnya untuk apa gitu loh, untuk apa gitu loh. Iya, you just don't publish relationship on sosmed. Exactly, and it's your life gitu loh, it's your life and bahagia atau tidak bahagia kamu sendiri yang menentukan. Kenapa membiarkan orang lain ngomong apa aja tentang kamu? Kalau itu nggak benar biarin aja. Semakin kamu dikutuk, semakin Tuhan berkati kamu. Semakin kamu disalahin, semakin Tuhan bikin balance hidup kamu. Udah, benar-benar percaya. Saya punya pengalaman dengan papa saya. Waktu itu saya SD kelas 3. Saya berantem sama orang-orang. Itu silat saya pukul balik. Saya berantem sama dia, tapi ya maksudnya ya cuma begitu. Saya balas dia, balas saya, nggak selesai. Tapi waktu papa saya tahu saya berantem sama orang, papa saya bawa satu truk polisi nih. Terus papa bilang begini, siap, ini saya kelas 3 SD loh. Siapapun yang pukul anak saya, yang jamah anak saya penjarain. Itu papa saya, saking dia marahnya saya dipukul orang kan. Kalau anak laki berantem, papa saya nggak belain. Tapi anak perempuan, papa saya nggak terima saya pulang berdarah gitu kan, atau biru-biru. You know, keesokan harinya semua orang saya pukulin di satu sekolah itu, nggak ada yang berani balas. Bukan takut sama aku, tapi takut sama papa. Gara-gara itu, kelas 3 SD, mama saya bikin saya nggak naik kelas, karena saya terlalu nakal. Oh, dia tuh humor nakal. Ini lucu banget sih. Iya, kalau kamu Google, Koko Ahok pernah waktu Hari Pendidikan Nasional, waktu dia jadi gubernur apa wakil gubernur itu even debat dia bilang begini, kalau anak sekolah nakal itu contoh adik perempuan saya katanya. Aku nggak tahu. Dino you know nakal. Wow, now you're so wise. Karena my father back me up kan. Iya. Semua orang satu kampung itu nggak ada yang berani pukul saya, nggak ada yang berani sentuh saya, you know. Karena papa saya. Terus saya jadi ingat, iya ya, kalau papa saya yang balas, satu kampung tuh takut. Bener-bener, apalagi Tuhan yang balas. Dia balas balik, nggak selesai. Mendingan kita stop. Iya, benar, setuju. Wow, itu keren banget. Kita serahin sama Tuhan, biarkan Tuhan yang balas. Wow, tapi Tuhan balasnya lama. Kadang-kadang mereka tambah jaya, tambah keren, tambah jahat, tambah tega. Tapi Tuhan juga ngajarin kita, jangan membandingkan. Jangan iri, jangan membandingkan. Intinya begini, bukan tugas kita menghakimi, bukan tugas kita membalas. Itu bagian Tuhan. Bagian kita ada menjalani hidup kita. Menjalani dengan baik, ya udah, orang nggak mau ngapain apapun tentang saya, saya cuma bisa bilang bukan saya yang pilih kawin cerai.
Itu satu. Yang kedua, ya orang mau ngatain saya apapun itu pilihan hidup saya. Saya nggak ambil suami orang, nggak ambil pacar orang, you know, saya nggak kerjain yang aneh-aneh, gitu kan. Jadi saya tahu siapa saya, ya udah nggak penting orang mau ngatain saya apapun gitu loh. Perkara saya menikah tidak menikah, punya anak tidak punya Ya anak, itu mah your hak. Malah kadang rugi daripada lu hak menikah saya lu kok, rugi. gitu Because you're a loh. smart woman. Lu Iya, rugi kalau lu nikah yang salah lu rugi. Betul, kalau saya mau menikah pun saya tidak mau menikah hanya karena tekanan orang. Saya mau menikah karena memang saya mau berbahagia dengan orang itu bisa bikin saya berbahagia, itu aja gitu. Iya, setuju. Kalau nggak pacaran aja lah, ngapain nikah? Ya kan repot, ya kan? Because you're smart woman, you're very capable. Nikah penting, you're nikah independent. juga perlu. Kalau orang tanya sama saya, jujur kamu mau nikah nggak? Ya mau. Mau punya anak nggak? Ya mau. Tetapi saya tidak mau pernikahan yang nggak happy gitu loh. Setuju. Saya mau pernikahan yang heaven on earth. Terus teman saya bilang, mana ada pernikahan heaven on earth? Ya udah, kalau menurut kamu nggak ada, terjadilah sesuai imanmu. Menurut aku ada. Terus teman aku bilang, kamu akan nunggu sampai kamu tua sekali. Ya nggak apa-apa. I rather married when I'm tua sekali, tapi I'm happy for the rest of my life. Daripada I married very young and then berantakan, aku bilang. Iya, benar. So it's a choice again. It's a choice. Aku setuju banget kalau ini. Ini keren. This is so powerful. I like your sharing. Very real, straightforward. Terus really speaks to me tuh. Apalagi yang soal bela diri. Because I think I like to bela diri. You know, not because gue gimana. Tapi gue memang I have a mouth. You know, you should shut up. You're creating rumors. Gitu. Aku tuh benci banget sama orang-orang. Karena dipikir kita lemah. Karena kalau kita diemin, mereka makin menjadi. Ngerti gak sih? Dia kita pengen aku ada orang juga diem, dikira benar. Iya. Ngerti gak? Karena firman Tuhan juga bilang, diam adalah emas. Bicara adalah perak. Kadang-kadang kita telah membela diri kita pun, orang anggap kita salah. Kadang-kadang kita diem, biarpun kita salah, bisa jadi benar loh. Makanya sekarang ini kalau kita mau opini orang benar atau salah, kita akan capek karena kayak angka 6 dan 9 orang akan lihat ini angka 6, ini angka 9 padahal sama. It's just like the paper how you see it, from which side you see it gitu. That's it. I agree. Keren banget sih ini, keren banget ya. You're so smart sih. Hebat banget. Do you have a letter that your dad write to you? Bacain dong. Nggak ada ya? Belum sempet ya? Tunggu internetnya. Gila, mau jam 5 gue nggak kerasa. Udah mau jam 5 letak tuh ya. Ini internetnya kenapa lagi? Internetnya kenapa ini? Internetnya kenapa ya? Kak, kok stuck sih? Kenapa ya internetnya? Ini internetnya nggak mau. Ya, aku dia ke exit tuh. Ya, aku end dulu. Aku mau save dulu ya.